Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf Araniri TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Winaraniri Banda Aceh. Saya Maisal Jannah akan memandu talk show Anda di hari ini, sahabat Araniri TV, dengan tema menyambut cendekiawan baru dalam menatap masa depan, yang akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Dr. Arani Usman. Beliau adalah selaku dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Winaraniri Banda Aceh dan juga saat ini menjabat sebagai Komisioner Baitul Mal Aceh. Dan untuk hari ini kita sapa dulu untuk Pak Rani, di hari ini sudah hadir di Araniri TV. Selamat datang Pak di Araniri TV. Ya, selamat datang. Terima kasih Maisal Jannah telah berdiskusi dengan kita sebentar lagi. Gimana Pak kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik, dan selalu kita bersyukur setiap saat, kapan saja, di mana saja, agar kita bahagia. Termasuk tamu-tamu kita cendekiawan muda, agar kita bahagia akan ke Darussalam sebagaimana yang kita harapkan nanti. Iya, betul sekali, sesuai dengan tema kita di hari ini ya Pak, ya, menyambut cendekiawan baru dalam menatap masa depan. Yang pasti untuk adik-adik hari ini yang sedang atau yang ingin mendaftar di Winaraniri Banda Aceh di PMB nanti di akhir di tanggal 7 Juli pendaftarannya untuk PMB, dan juga saat ini di tanggal 14 nanti kita akan ada ujian peserta ya di UMPTKIN, dan semangat terus untuk adik-adik kita semua yang ingin mendaftar di ujian nanti atau yang ingin ikut ujian nanti. Oke dah Pak, di hari ini kita akan berbincang dan mengobrol tentang menyambut cendekiawan baru di masa depan nanti ya. Ini untuk saat ini, bagaimana pandangan Bapak mengenai cendekiawan baru yang ada saat ini? Ya, setiap saat cendekiawan baru adalah harapan bangsa dan agama. Oleh karena itu, setiap tahun UIN Araniri akan menerima ataupun akan ada teman-teman dari Anda semuanya, sehingga kita dosen, orang Darussalam, orang Aceh khususnya sangat bahagia dengan akan datang cendekiawan muda atau cendekiawan baru dengan spirit Darussalam. Iya betul. Dan yang pastinya ini menjadi salah satu anak bangsa baru yang akan hadir di tengah-tengah kita saat ini ya Pak ya. Iya betul. Jadi kalau kita melihat bagaimana Islam itu dibangun itu karena ada anak muda. Iya. Selalu kita kalau ingat sejarah bagaimana Sayyidina Ali mendampingi Rasulullah dalam segala suasana dan segala dinamika. Nah, selalu ada anak muda. Kalau kita melihat pendiri bangsa Soekarno juga selalu ada anak muda di samping. Jangan kalau kita lihat dulu Ibrahim Hasan, selalu ada anak muda. Profesor Ali Hashimi yang mendirikan Darussalam selalu dikelilingi oleh anak muda. Kalau saya saat ini sudah hampir tua atau dikatakan tua, seandainya kalau tidak ada Maisal, tidak ada adik-adik mahasiswa, mungkin saya tidak bisa hadir akan berjumpa dengan Anda di Darussalam atau di momen yang lain. Jadi orang tua, seandainya ada anak muda, itu pasti bahagia dan pasti sukses. Iya betul sekali. Nah, untuk pandangan Bapak nih, hakikat menjadi cendekiawan baru yang tangguh untuk adik-adik ke depannya bagaimana Pak? Cendekiawan muda, dia bagaimana tangguh? Dia akan melihat masa depan. Bagaimana masa depannya dilihat, dia harus membaca. Bagaimana dia membaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi bagaimana dia membaca? Membaca yang tertulis, membaca yang tidak tertulis, membaca akan yang akan ditulis itu yang agak susah. Akan tetapi cendekiawan muda yang akan pergi ke Darussalam atau menimba ilmu di UIN Araniri, itu dia harus mampu mempersiapkan mental, spiritual, kemudian membaca setiap saat, kemudian bekerja di setiap saat, kemudian tanpa pamrih, sehingga dia akan menjadi anak muda yang tangguh, sehingga dia akan menjadi generasi muda yang tangguh, sehingga dia akan menjadi ulul albab yang tangguh, sehingga dia akan menjadi, kalau kita lihat sekarang seperti Darussalam, cendekiawan muda yang tangguh. Iya betul sekali ya. Jadi kalau untuk menjadi cendekiawan yang tangguh itu harus banyak mengamati, harus banyak belajar, ya harus banyak membaca, seperti itu ya Pak. Ya. Jadi membaca di sini bagaimana setiap begitu sampai ke Darussalam, pertama adalah bertanya. Iya. Kalau saya hanya pergi di Aceh Timur dulu tidak kenal, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak pas. Akan tetapi begitu melihat fenomena dan tantangan yang kita hadapi, ada langsung bertanya.
saya ingin bertanya, di manakah kampus Darussalam? Iya. Ya, jadi bahasa ini katakan keberanian untuk bertanya itu adalah calon-calon cendekiawan muda yang tangguh. Bagaimana dia melihat dengan siapa dia berteman. Jadi kita harus berteman. Kalau seorang yang muda, seorang anak muda, dia tentunya bagaimana bertanya kepada seorang anak mudi. Ya, jadi kalau sama-sama anak-anak mudi sama mudi ini nggak tahu ini benar atau bukan, salah atau betul. Tapi begitu kita bertanya semua, Assalamualaikum Dek, boleh saya bertanya kepada Anda, di manakah kampus Darussalam? Oh ya Bang, pulang. Nah, jadi tentunya membina relasi itu bukan diciptakan, akan tetapi relasi itu dibina. Ya, jadi bagaimana spirit Darussalam tumbuh itu, bagaimana remaja yang tangguh itu adalah selalu mempersiapkan diri agar dia menjadi tangguh dengan bekal semangat belajar. Iya. Ini untuk mempersiapkan diri nih, apa yang harus dimiliki oleh cendekiawan baru agar mereka masa depannya lebih terarah nih Pak? Kalau dia masa depan selain belajar, bagaimana dia belajar yang baik, bagaimana dia mengamati yang baik, bagaimana dia membaca yang baik. Kemudian kalau untuk tantangan masa depan adalah bahasa PBB yang harus dikuasai. Saat ini misalnya Win Araniri, cendekiawan ini mau sukses, harus mampu menguasai bahasa PBB. Itu tidak bisa tawar-menawar. Jadi Profesor Syamsuddin menjelang beliau wafat, ia mewasiatkan kepada saya khususnya Pak Rani, saya di Ruhul Islam Anak Bangsa sudah sukses bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pak Rani yang belum sukses bahasa Mandarin. Ini Pak Rani bagaimana suatu saat bahasa Mandarin ini. Bagaimana orang-orang Aceh harus tangguh, dia harus menguasai bahasa PBB. Ya, jadi bahasa PBB kalau saat ini, kalau dulu 2012, 2016 itu, jadi profil Fakultas Dakwah 4 bahasa. Bisa ada 4 bahasa. Jadi bagaimana kita mempersiapkan yang tangguh ini, dia harus mampu berbahasa. Kalau saat ini bahasa Indonesia sudah oke, bahasa Gayo sudah oke, bahasa Aceh apalagi sudah oke. Tapi bahasa Inggris ini bagaimana? Kita bahasa Inggris mulai SD sudah belajar bahasa Inggris, akan tetapi kita tidak bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan diri yang tangguh. Jadi dosen-dosen sekarang dia tidak mempersiapkan diri sehingga dia tidak tangguh. Jadi orang-orang yang tangguh dia akan bersiap diri. Jadi spirit Darussalam, anak-anak yang akan pergi ke Darussalam dengan tantangan 2 tahun yang lalu pandemi, tahun ini alhamdulillah sudah hilang dari pandemi, ketangguhan Anda akan diuji Darussalam. Soekarno mengatakan dekat bulat menuju cita-cita. Bagaimana cita-cita kita akan hadir nanti dengan dekat bulat? Bagaimana kita akan menguasai dunia ini? Kalau Sayyidina Ali mengatakan bawalah kepadaku 10 anak muda. Saya sudah buktikan tahun 2012 itu tantangan luar biasa gitu. Dengan beberapa anak muda yang saat ini dia duduk-duduk itu sudah bisa. Jadi bisa bahasa. Tidak ada kelas internasional saya buat tapi bisa. Sehingga orang Sudan pergi kemari, orang Saudi Arabia pergi kemari, orang dari Tiongkok pergi begini, dari Amerika pergi kemari. Kenapa? Begitu kita publikasikan anak-anak kita, inilah what can we do right now. Ya, jadi apa yang kita bisa lakukan saat ini. Jadi sudikah kiranya kita berkolaborasi membina generasi muda. Insya Allah bisa dan sudah bisa. Hari ini hasilnya sudah ada. Akan tetapi bagaimana mahasiswa ini dibina? Jika korelasi antara dosen, korelasi antara mahasiswa, korelasi antara fasilitas, korelasi antara kemampuan, korelasi antara spirit, ini adalah suatu kesatuan yang nyata menuju spirit Darussalam yang tangguh. Iya, itu dia ya. Jadi itu salah satu cara apa yang harus kita miliki untuk menjadi cendekiawan yang baik, yang baru, yang masih cendekiawan yang masih baru ini akan menjadi mahasiswa yang nanti akan diberi tantangan, akan ditempah lagi seperti itu ya. Ya, ditempah lagi. Artinya bagaimana ditempahnya lagi ini? Jadi antara dosen dan mahasiswa. Mulai sekarang didiklah mereka dengan disiplin. Mulai sekarang didiklah dengan sikap. Mulai sekarang didiklah dengan ilmu. Mulai sekarang dia didiklah dengan kemampuan. Mulai sekarang dia didiklah dengan strategi bagaimana kita menghadapi masa depan. Jadi strategi masa depan itu tidak bisa ditebak.
strategi masa depan tidak bisa diterka. Akan tetapi masa depan itu boleh saja direkayasa dengan diplomasi, dengan strategi, dengan negosiasi, akan tetapi dengan tekad bulat melahirkan cita-cita. Iya, itu dia. Oke, nah sahabat Eraniri TV di hari ini kita akan mencari tahu nih motivasi dari Bapak untuk diberikan kepada cendekiawan baru nanti agar mereka di masa yang akan datang menjadi orang yang lebih dari yang sudah saat ini. Ya. Karena tantangan di masa depan itu tidaklah mudah, karena tantangan di masa depan akan lebih sulit lagi yang mereka hadapi, apalagi sekarang di modern digital. Ya, kalau saya lihat begini, saat ini teknologi informasi itu harus dikuasai. Satu. Yang kedua, bahasa itu harus dikuasai. Yang ketiga, itu jangan nongkrong. Tahu nongkrong, misalnya mahasiswa saya yang di depan-depan ini, nongkrong dia di warung kopi, tidak akan sukses. Kemudian jangan dengar hoax, akan tetapi dengar fakta, realita, kemudian baru menjadi suatu yang menjadi kenyataan yang bagus di masa akan datang. Jadi oleh karena itu, bagaimana motivasi ini tumbuh dan berkembang. Seandainya motivasi tumbuh ini, mahasiswa disiram. Dosen begitu melihat mahasiswa yang potensial, lihatlah dia kemampuan bahasa Inggris, lihatlah kemampuan bahasa Arab, lihatlah kemampuan bahasa Mandarin, lihatlah kemampuan atletik, lihatlah kemampuan berolahraga, lihatlah kemampuan matematika, lihatlah kemampuan dia, sehingga seorang dosen, seorang pimpinan perguruan tinggi mampu membina mereka sesuai dengan kemampuan dan diberikan motivasi spirit. Inilah yang dimaksudkan dengan spirit Darussalam atau sinar Darussalam. Kenapa sinar Darussalam itu ada? Karena di Darussalam akan tumbuh sinar-sinar, akan tumbuh cahaya yang bergemilang di masa akan datang. Jadi oleh karena itu, bagaimana kita memanage mereka, bagaimana kita melihat bakat mereka sehingga bakat itu dibina sesuai dengan kemampuannya. Jangan kita paksakan kehendak. Saya dulu lahirnya di tempat Cerapeng ini, sampai ke sana, oh saya dulu ayah pergi dengan kaki ayam. Ayah dulu kaki ayam, sekarang tidak ada. Kemarin saya ngomong, misalnya bagaimana dulu para ulama naik kuda, sekarang para ulama naik Garuda. Kan beda. Kalau misalnya ayah saya pergi ke Takengon naik kuda, tapi sekarang saya pergi ke Takengon naik Toyota. Itu berbeda. Bagaimana kita naik Toyota ini adalah sama-sama kendaraan. Inilah kita yang harus bangun, bahwa kita memberi semangat kepada mereka, orang-orang yang pergi ke Darussalam, kita akan melihat mereka masa depan yang lebih bagus. Oleh karena itu saya menyarankan supaya mahasiswa yang datang ke UIN hari ini, lihat dia mata mereka, dia akan jadi apa. Jadi seorang dosen harus mampu melihat wajah mereka. 60% dari wajah itu bisa kita tebak dia mau kemana, bukan dari kata-kata yang keluar dari mereka. Jadi kemampuan seorang dosen untuk mencerna kemampuan mahasiswa adalah ada sama dia. Kita strategi itu harus dilatih sedemikian rupa. Iya, betul sekali ya. Oke, nah untuk terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk cendekiawan baru saat ini? Belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada kata tanpa belajar. Satu hari kita tidak belajar, satu hari kita ketinggalan. Satu hari kita tidak membaca, satu hari kita ketinggalan. Satu hari kita tidak bobok, satu hari kita langsung konyol. Oleh karena itu, belajar, belajar, dan belajar. Tanpa belajar tidak akan tangguh. Tanpa belajar kita tidak akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Dengan belajar kita bisa menatap masa depan. Dengan spirit Darussalam kita akan menggapai kesuksesan. Iya, itu dia ya. Itulah harapan dari seorang dosen UIN Araniri Banda Aceh, yaitu Dr. Arani Usman ya teman-teman. Dan yang pastinya di hari ini sudah usai talkshow kita bareng Pak Arani Usman. Dan yang bisa kita ambil adalah bahwa kita harus belajar, terus belajar menggali potensi diri kita agar kita menjadi orang yang lebih sukses. Dan kita harus bisa menguasai teknologi informasi, dan juga kita harus bisa bahasa PBB, kemudian kita harus tidak percaya akan berita bohong seperti ini ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman semua, sahabat Eraniri TV, dan saya Maisal Jannah pamit dari ruang. Dan untuk itu saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan langsung saja dari
Jalan Syekh Abdul Rauf, Araniri TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unaraniri Banda Aceh. Saya Maisal Jannah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.